perwakilan dari kelompok 1. Nama Gustina Mega Hartanti, NPI 146210096, akan sedikit menjelaskan mengenai etika pada lingkungan pekerjaan. Yang pertama, kita harus datang tepat waktu. Kedua, bersikap sopan. Ketiga, menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Keempat, bersikap sopan terhadap siapapun. Kelima, dapat berbaur dengan semua teman-teman maupun teman baru yang ada di kantor. Tidak boleh membedakan ras, suku maupun agama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Istana Islam dengan NBI 14621000051. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika yang berada di dalam tempat ibadah. Contohnya berpakaian rapi, tidak onar, tidak merusak barang-barang yang ada di tempat tersebut, lalu tidak berteriak-teriak, ngomong kotor. Kita sendiri hidup di Indonesia yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana agama-agama di sini saling rukun. Ada benarnya kita memiliki etika ketika mengunjungi tempat ibadah, entah memiliki etika untuk menjaga tempat ibadah tersebut dan tidak berbuat seenaknya sendiri ketika masuk tempat ibadah seseorang atau tempat ibadah sendiri. Selamat malam, perkenalkan nama saya Renanda Priandana dengan NPI 14621000130. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara beretika dalam masyarakat. Jadi, etika dalam masyarakat itu sendiri sebenarnya cukup mudah, yaitu misalnya kita membantu tetangga kita saat sedang kesulitan, ataupun kita bisa mengikuti urusan-urusan yang ada hubungannya dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, misalnya seperti remaja masjid, Karang Taruna, ataupun ya organisasi seperti itulah. Jadi sebenarnya nggak panjang ya. Intinya cuma itu. Kalau mungkin ada yang lain, misalnya membantu saat semua ada tetangga yang terkena bencana, itu ya itu juga terbantu, cuma biasanya jarang terjadi. Ya intinya kalian sendiri sudah tahu lah bagaimana cara berinteraksi atau beretika dengan masyarakat itu. Tema kita pada malam ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Pengikut Madani dengan NBI 14621000123. Saya di sini akan membahas tentang etika di lingkungan kampus. Dalam etika lingkungan kampus sendiri, kita diwajibkan datang ke kampus dengan pakaian yang rapi, datang tepat waktu pada saat jam pelajaran atau jam mata kuliahnya, dan tidak boleh merokok di area kampus. Mungkin ada beberapa area yang dibolehkan, tapi kebanyakan kampus tidak dibolehkan karena dapat mengganggu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Nama saya RR Askia Larsati Meriski, nomor induk mahasiswa 12221000051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika di sekolah. Sudah sepantasnya seorang siswa sebagai insan pendidik mampu untuk mengendalikan emosi dan menunjukkan perilaku yang baik, khususnya etika dan moral. Etika dan moral tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena keduanya menunjukkan perilaku yang akan dipandang baik, buruk, benar ataupun salah di mata orang lain yang melihatnya. Moralis di Inggris berpendapat bahwa moral yang baik ataupun yang buruk akan sangat ditentukan oleh kemampuan intelek dan akal budi. Jadi moral yang ditunjukkan oleh siswa akan sangat dipengaruhi kedewasaannya dan akal budinya dalam menyikapi sebuah keadaan. Mengedepankan perilaku yang mencerminkan etika dan moral setiap hari sudah diterapkan kepada siswa dalam pembelajaran di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa juga dituntut untuk saling berinteraksi, mengenal, dan membantu satu sama lainnya, agar tingkah laku siswa di sekolah diterima dan disenangi oleh teman-temannya. Menghormati dan bersikap sopan terhadap guru merupakan salah satu hal terpenting
ilmu pengetahuan, formal maupun non-formal. Oleh karena itu, siswa sudah sepatutnya menghormati dan menjaga sikap agar guru tidak kecewa terlebih sampai sakit hati. Hal-hal tersebut merupakan etika yang sudah sepatutnya diterapkan oleh siswa. Tentunya ini akan membangun kepribadian para siswa di masa depan ketika mereka sudah selesai mengenyam pendidikan di sekolah, kemudian mereka harus hidup berdampingan di masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alusius Adi Pamungkas, NBI 14522000081. Kali ini saya akan menjelaskan etika ketika berada dalam objek wisata. Yang pertama, gunakan transportasi umum. Ketika melakukan perjalanan liburan atau traveling, pastikan untuk menggunakan angkutan umum selama di tempat tujuan untuk menghemat bahan bakar, uang, dan juga dapat mengurangi polusi yang mana lebih ramah lingkungan. Lalu yang kedua, jangan berkemah atau mendaki di daerah yang terlarang. Di beberapa negara, pemerintah daerah memberikan jalur khusus untuk hiking dan trekking. Namun, tak sedikit yang melanggar batas dari daerah yang disediakan dan ini dapat membahayakan lingkungan, khususnya daerah yang ditanami tanaman. Lalu yang ketiga, bawa kantung belanja sendiri. Untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, biasakan membawa kantung belanja sendiri. Pilih kantung belanja yang bisa dilipat dengan ringkas, agar dapat membantu mengurangi kantong plastik. Sekian penjelasan saya mengenai etika dalam objek wisata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nama saya Mila Hasana dengan NPM 16119.082. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang etika dalam keluarga dan pengertiannya. Apa sih etika dalam keluarga itu? Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk dan tentang kewajiban dan hak. Etika dalam keluarga yaitu dalam bahasa Sanskerta ialah keluarga, ras, dan warga yang berarti anggota. Pengertiannya ialah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah. Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu memiliki antar hubungan secara individu yang terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu tersebut. Pada kehidupan keluarga inti terdapat berbagai macam norma aturan yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai itu seperti keagamaan, sopan santun, tata krama, kejujuran, dan yang lainnya. Jika etika dalam keluarga adalah etika yang telah diatur di dalam keluarga, maksudnya itu di dalam rumah. Tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua, bagaimana cara kita menghormati orang tua, dan bagaimana sikap kita bersama dengan mereka. Berikut contoh-contoh etika dalam keluarga. Yang pertama, pamitan dan mencium tangan orang tua sebelum pergi keluar rumah. Meminta maaf kepada orang tua apabila melakukan kesalahan. Membantu ibu dalam melakukan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, bertutur kata dengan lembut dan sopan kepada orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.